نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim dan Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Papua Barat Daya. Yang kami hormati para tamu undangan dan jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk berkumpul di Masjid Samad Al-Farizah Unimuda Solo dalam menghadiri acara pengajian dan silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dan tidak lupa pula selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana sudah berjuang membawa agama Islam menjadi agama yang penuh kemuliaan. Dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah pengajian yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan sahur. Yang keempat, sesi pengajian. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Basri EPD selaku Sekretaris Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kepada Bapak disilakan. أياما معدودة
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim dan Nambah Komunitas Pimpinan Wilayah Papua Barat Daya, Bapak Haji Akhirudin Syah, SHMK. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam tengah waktu yang kita lalui jalani bersama dengan mujahadah kita menyisihkan waktu itu untuk menambah pengetahuan kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin termasuk orang yang seperti dinyatakan Rasulullah, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan pada dirinya senantiasa bertambah kebaikannya, Allah akan membuat itu semakin faham dengan agamanya. Pengajian-pengajian begini salah satu sarana untuk kita bisa menambah tafakuh pemahaman kita dengan agama kita. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini putaran kedua dari kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Taklim. Setiap 2 bulan sekali ada pengajian pimpinan wilayah, dan itu sudah berlalu 1 tahun. Jadi ini tahun kedua. Pengajian pertama pas mendekati bulan Ramadan. Karenanya kajiannya didahulukan dengan tarhib Ramadan. Tarhib bukan tarhib ha, bukan ha. Tarhib sama dengan marhaban, menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau ha, tarhib, itu yang sama, yang mungkin pernah kita dengar, at-tarhib wa at-tarhib.
Targhib itu artinya penggembira, tarhib, itu artinya ancaman. Jadi ini tarhib, jangan sampai kita salah ucap. Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa ini perlu pengorganisasian yang lebih bagus, yang lebih bagus. Bertepatan dengan pengajian ini ada juga pertemuan pengajian Aisyah di hari yang sama, di waktu yang sama. Saya sudah, kalau tidak salah, 2 kali beritahu kepada istri saya, dan kebetulan juga sering ikut pengajian Aisyah wilayah. Termasuk kemarin saya kasih tahu itu Ibu Aisyah supaya pengajiannya digabung saja dengan majelis tabligh. Tapi jawabannya ada agendanya dia secara spesifik khusus, sehingga belum bisa digabung. Pertanyaannya, bisakah digabung? Jawabnya terlalu amat sangat bisa, tinggal di manage saja. Kalau Aisyah juga 2 bulan sekali, maka kalau kita ini pekan yang kedua, pekan kedua bulan berjalan, pekan kedua di bulan yang kedua, maka mungkin bisa Aisyah pekan pertama atau pekan ketiga di bulan yang berjalan juga. Jadi beliau mereka juga itu Ibu Aisyah 2 bulan sekali juga. Ya. Demikian pula pada kesempatan ini saya infokan kepada orto, kiranya mengambil waktu yang bagus, strategis, tidak bertabrakan dengan pimpinan pengajian, pimpinan majelis tabligh wilayah pada seluruh orto, apakah itu IPN, pemuda, dan nasihat Malaysia. Kiranya mencari waktu yang baik. Kita ingin menghimpun jamaah yang lebih banyak, supaya ada hal-hal yang strategis yang kita semua bisa jalankan secara jamaahiyah, secara berjamaah juga. Ini yang kita butuhkan sekarang. Saya akui memang sudah mulai mencari pengajian ranting segala macam. Tapi yang kita inginkan adalah ada banyak kekompakan di dalam menjalankan kemuhammadiyahan ini, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin solid, semakin bagus. Insya Allah. Mohon maaf ini, saya tidak setuju dengan ucapan beliau-beliau pimpinan pusat, meskipun itu kenyataan, tapi saya tidak rela. Saya pribadi tidak rela. Ada istilah Muhammadiyah itu, ada istilah Musa, Muhammadiyah Salafi, ada lagi Muhammadiyah Ahmad Dahlan, ada lagi Muhammadiyah Liberal. Saya benar-benar tidak setuju. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketidakkompakan dan pembiaran. Ini yang bisa menyebabkan itu, ya, ikhtilaf intern di antara kita. Ya. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semakin bagus insyaallah di masa datangnya. Ya, saya katakan semakin bagus karena problematika dan persoalan hidup yang kita bakal hadapi di masa datang itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat dibanding dengan persoalan dan problematika hidup yang kita hadapi sekarang ini. Ini saya lihat banyak pelajar yang tantangan masalah yang kalian akan hadapi di masa datang itu jauh lebih hebat
pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Karenanya perlu kekuatan akidah, kekuatan ibadah, dan kekuatan jamaiyah, kekuatan organisasi. Ya, dengan demikian insya Allah kita bisa menampak yang lebih tegak dalam kehidupan saya. Semoga Allah beri hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semua. Dalallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abidin Syah SHM atas sambutan yang sungguh luar biasa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad. Kepada Bapak disilakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati segenap pimpinan wilayah hadir syukur kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di hari Ahad tanggal 14 Alhamdulillah kita semua bisa ada di tempat yang mulia ini di masjid Parisi. Kemudian alhamdulillah kita dalam sehat. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Mungkin ya ada belum bilang dari bahasa kami jangan main ya. Semuanya ini adalah merayakan kita memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Bapak yang kami hormati, telah disampaikan bersama ikhtiarnya ini pengertian KKM ini harus bisa mempersatu semua pengajian-pengajian yang ada di daerah maupun di cabang bahkan panti, baik di tingkat wilayah sampai di tingkat ranting, dari awalnya
yang besar sampai alam yang terkecil. Ini supaya kita akan terlihat kekompakan kita, kebersamaan kita, ukhuwah kita, sehingga persyaratan yang notabene besar kita pertunjukkan, kita perlihatkan bahwa kita besar, bukan kita terfirqah, sehingga akhirnya kita kecil. Namanya besar tapi kita kecil, ini namanya. Oleh itulah harapan kami ke depan pengajian Muhammadiyah maupun pengajian potong kalau bisa bergabung di pengajian wilayah kompak. Jika kita tidak kompak, gampang kita dipecah, gampang kita jadi kredel. Tidak menjadi sebab dan itu alhamdulillah pada kesempatan ini yang hadir bahkan kaum hawa bisa dikatakan didominasi sama anak-anak IPM dan anak-anak IMM kalau dari kaum Batam alhamdulillah Bapak banyak anak sedikit. Dari kaum hawa dominasi itulah mudah-mudahan ini depan mesti beres kembali supaya kita semakin kompak, semakin merasa bersama kita kekuatan kita. Dan tentu pada kesempatan pagi hari ini kita mengingatkan mengenal memahami tentang tarikh Allah di surat Maryam bahwa pada semuanya semakin memiliki wawasan yang kuat kita kepada Allah tanpa kita itu berat. Allah sudah yakin Allah hakul yakin dan kita akan berpuasa di tanggal 18 tanggal 18 kita tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi keraguan, kemamangan dan sebagainya. Kita yakin Ramadan akan jatuh di hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Dan itu boleh kita simak bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita jadikan bahan semakin kita yakin bahkan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, jadi ada lebar ini saja yang saya sampaikan. Dan Allah akan selalu memberikan kita kekuatan, kita kekompakan, kita keserahan, dan terus kita menjadi istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Haji Jumal atas sambutannya yang sungguh luar biasa. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi pengajian. Sekarang marilah kita dengarkan bersama tausiah dan ceramah dari Bapak Dr. Haji Jurahman Amin MA selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Takjid Pesantren dan Pembinaan Haji dan Umrah. Kepada Bapak disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ketua BWN, Dr. Andes Haji Jumal, sama-sama kita hormati Pak Ketua Majelis Tabligh BWN, Pak Ustadz Amiruddin Syam, anggota BWN, Pak Mustafa Siddiq, dan dan beberapa pengurus yang hadir di sini, termasuk sekretaris Majelis Tabligh dan Ketua Majelis Tabligh, Bapak Dr. Anggota, dan semua hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita berada di tempat yang luar biasa ini. Saya hanya bisa membayangkan bahwa seandainya pengajian kita bukan di Budi Buddha, mungkin akan sepi kembali. Setelah sebenarnya sempat ramai beberapa 2 bulan lalu, lumayan ramai lagi kami, kemudian sebelumnya juga, dan hari ini juga. Ya mungkin kenapa tidak ramai? Karena biasanya yang turun meramaikan adalah ibu-ibu Aisyah. Kemarin saya sempat bertemu dengan Ibu Aisyah. Ternyata Pak Munawar juga baru tahu bahwa ada pengajian hari ini Aisyah. Jadi saya katakan kenapa nggak digabung? Tapi ya macam-macam alasannya, ada konsolidasi, ada apa. Saya katakan habis pengajian bisa konsolidasi. Kan bukan rahasia negara yang kita mau bahas. Jadi begitu sebenarnya. Jadi mungkin ini bisa diatur kembali Pak, ini semua kalau kita semua, karena kita ingin di BWN Muhammadiyah ini bersatu dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dan kegiatan. Sebenarnya hari ini juga ada beberapa kegiatan Pak Munawar, tapi saya sudah terlanjur, saya sudah mengingatkan di sini, jadi ya saya harus tetap di sini. Ada 2 yang bersamaan hari ini, dan juga narasumber saya dilimpahkan ke teman. Terbang dalam formasi V yang V5 ya. Mungkin Anda ingin tahu kenapa? Dilanjut, next. Kita lihat, dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 71%. Ini penelitian ya, dibandingkan dengan terbang sendiri. Jadi ini dalam perilaku organisasi, dalam teori perilaku organisasi, ternyata kalau kita kompak dengan formasi tadi, itu bisa kita Muhammadiyah seperti itu, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Next. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi tadi, lalu apa yang terjadi? Next. Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Next. Artinya, akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk mencapai kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Ini yang mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Yakinlah bahwa tim leader dengan kekuatan ini akan terbang bersama dengan kekuatan yang sama, mungkin dengan situasi atau mungkin dengan dengan keahlian yang berbeda-beda. Next. Pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar, keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, menguatkan atau menghasilkan kualitas yang terbaik. Next. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, misalnya dari salah seorang di antara kita ini sakit atau lelah, lalu apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Dia menepi dulu. Apa yang terjadi? Next.
Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh terbang dalam formasi V yang V5 ya. Mungkin Anda ingin tahu kenapa. Dilanjut, next. Kita lihat dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 71%. Ini penelitian ya, dibandingkan dengan terbang sendiri. Jadi ini dalam perilaku organisasi, dalam teori perilaku organisasi, ternyata kalau kita kompak dengan formasi tadi, itu bisa kita bermamalia seperti itu, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Next. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi tadi, lalu apa yang terjadi? Next. Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Next. Artinya, akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk mencapai kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Ini yang mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Yakinlah bahwa tim leader dengan kekuatan ini akan terbang bersama dengan kekuatan yang sama. Mungkin dengan situasi atau mungkin dengan dengan keahlian yang berbeda-beda. Next. Pelajaran keempat. Bila mana ada semangat dan penyemangat kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar, keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, menguatkan atau menghasilkan kualitas yang terbaik. Next. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, misalnya dari salah seorang di antara kita ini sakit atau lelah, lalu apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Dia menepi dulu. Apa yang terjadi? Next. Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh. Ini kita ingin melihat bagaimana kita mensucikan jiwa dan menyelamatkan diri kita. Nah, ini makanya di dalam ini Allah berfirman ya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Nah, persoalan taubat ini harus kita lakukan. Istighfar dan taubat kita harus lakukan setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jaga diri kalian dari api neraka. Nah, cara-cara menjaganya ialah dengan cara banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Menurut beberapa ulama, dosa-dosa kecil bisa diselesaikan dengan istighfar. Itulah makanya Rasulullah beristighfar minimal 70 sampai 100 kali di dalam satu hari, Nah, misalnya seperti itu di dalam hadis dijelaskan, kita habis sholat, kita beristighfar, kemudian juga bertaubat. Ulama-ulama juga menjelaskan bahwa dosa besar ini bukan hanya sekedar istighfar dan bertaubat biasa, tetapi taubatan nasuha. Perilaku buruk, hati kita harus bagus. Hati kita tidak boleh ada kecenderungan yang berlebih terhadap dunia. Itu harus kita ini ya. Tidak boleh ini ada di malah tidak boleh hati kita syirik, tidak boleh terus menerus dalam kedurhakaan. Karena ada orang terus menerus durhaka dengan alasan nanti kalau taubat. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Bagaimana kalau aja menjemput sebelum dia taubat betul-betul? Kan itu tidak. Makanya kita harus selalu betul-betul menjaga hati kita agar tidak melakukan kedurhakaan atau kehilafan. Kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini
Itulah makanya ketika Ibnu Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas ditanya tentang kebahagiaan, ma hiya sa'adah ya Ibnu Abbas? Apa yang dimaksud kebahagiaan Ibnu Abbas? Yang pertama Ibnu Abbas mengatakan qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Coba kita bayangkan, apalagi pantaslah ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang akan kita dustakan? Terlalu banyak nikmat yang kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Persoalan syukur ini yang kadang orang tidak bisa tidak bisa berdamai dengan syukur itu. Mestinya kita berdamai. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Kita syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan berbagai usaha yang pernah kita lakukan. Saya selalu mengingatkan bahwa dalam dunia kerja, dalam dunia kehidupan kita ini, apapun itu aktivitas kita, kita harus mulai dengan niat yang ikhlas. Niat. Kemudian kita berusaha, kita melanjutkan dengan ikhtiar, berusaha, kasar, berusaha tentunya dengan sesuai tuntunan. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan lagi dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah menerima permintaan doa kita. Coba kita bayangkan. Yang ketiga, yang keempat adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Itulah empat yang harus kita pahami supaya kita ini banyak bersyukur. Kalau kerja keras yang membuat orang banyak uang dan sebagainya kaya, maka kaya semualah orang-orang yang bekerja di siang malam bekerja keras. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ada hal lain yang harus kita syukuri, ada hal lain yang harus kita perhatikan. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya dia sangat tegas, qalbun syakirun. Itu yang pertama ya. Ajak mereka dengan bijaksana. Kalau kebijaksanaan yang kita jadikan sebagai standar dalam berdakwah, tidak ada orang yang berselisih, apalagi sesama pemangku dakwah. Tidak ada orang berselisih kalau standar itu yang kita pakai. Standar kebijaksanaan, wal mau'izatul hasanah, perilaku yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, debat mereka dengan cara yang terbaik. Kalau ditafsirkan ya diskusilah dengan baik-baik. Makanya kenapa terjadi sering perselisihan? Karena ini tadi, pola ini kita tidak jaga. Pola dakwah, pola teori dakwah dan sebagainya tidak perhatikan. Kita hanya tinggal berkoar-koar dengan lidah kita. Memang lidah tidak bertulang, karena itulah makanya perlu sedikit direm karena tidak bertulang. Coba kalau bertulang, apa yang terjadi? Bapak-bapak dan ibu ya. Alhamdulillah, kegiatan Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah hari ini berlangsung kembali, dan ini putaran yang kedua, periode kedua, dalam artian bahwa kegiatan Majelis Tabligh ini setiap 2 bulan sekali, dan kami sudah atur jangka waktunya dalam setahun 6 penceramah. Tahun yang lalu sudah selesai dan kita masuk di tahun yang kedua. Dan pada tahun yang kedua ini putaran pertama menjelang memasuki bulan Ramadan. Kita berharap banyak kekompakan dalam bermuhammadiyah, kekompakan yang dinampakkan oleh seluruh pimpinan wilayah, seluruh pimpinan daerah maupun ortom-ortom yang ada di dalam Muhammadiyah. Perlu ada kekompakan bersama, sehingga dengan demikian semakin indah perjalanan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah di masa datang. Yang kedua, kita ingin agar Ramadan kita di kali ini Ramadan yang lebih berarti, lebih bagus dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Karenanya pengajian pertama di tahun kedua ini memang sengaja kita beri judul Tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, dengan tujuan tentu agar ibadah kita semua kompak menuju kepada ibadah yang lebih berkualitas untuk kemaslahatan kita pribadi, keluarga, dan umat masyarakat.
kami berharap tentu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang ketiga, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih pada pengurus masjid sekaligus kampus Universitas Muhammadiyah Unimuda ya, karena pada kali ini kita bertempat pengajian pertama di Masjid Salman Al-Farisi. Subhanallah, sambutan beliau teman-teman luar biasa. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga hari-hari esok kita hari-hari esok yang lebih baik di masyarakat dan di masyarakat. Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.